Ya, kok perasaan suara? Ya. Oke. Saya masih berusaha nyambung ke WiFi adik-adik. Ini sementara saya masih pakai HP untuk bisa join dengan Zoom adik-adik. Ini adalah pertemuan kita ke-14. Ini ceret. Taruh di ceret. Pertemuan ke-14 kita bicara dua materi, yaitu ketahanan nasional dan pendidikan anti karakter, anti korupsi. Ya, di sini kita bisa melihat kemarin materi kita. Suara saya terdengar ya, adik-adik? Halo? Terdengar, Bu. Oh, ringer saya kecilin. Suara saya terdengar, adik-adik? Terdengar, Bu. Alhamdulillah, ngono lho. Nggak ada kelas Casper ya. Oke. Adik-adik, ini sambil saya join ke WA di sini. Kita tahu kemarin ketahanan nasional ini berkaitan dengan bagaimana gitu kan upaya adik-adik untuk menjaga NKRI. Ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa adik-adik melalui paparan wawasan Nusantara yang kemarin menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga NKRI sehingga muncul sebuah konstruk gini kayak ono apa nanti bawa tempat keret ya. Ini masih muter-muter bahwa ketahanan nasional itu memberikan ruang adik-adik memahami secara geopolitik, artinya geografi wilayah kita ini kan terangkum dalam wawasan Nusantara dikelilingi dua lautan besar, diapit oleh dua benua besar, sehingga peran Indonesia itu mulai dari ketika Sriwijaya berkiprah, maka memberikan sebuah geopolitik, artinya kebijakan-kebijakan yang berpengaruh kepada dampak interaksi dengan dunia luar. Hal ini memberikan ketahanan nasional ini menonjolkan identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ketahanan nasional itu sendiri memberikan sebuah produk bahwa apa yang menjadi ciri khas kita, potensi kita yang sudah adik-adik pelajari saat wawasan Nusantara kemarin, ini menegaskan bahwa Indonesia sudah punya peran penting sejak zaman kerajaan-kerajaan. Sudah memberikan kontribusi yang baik gitu ya di dalam proses. Nah, ini saya sudah bisa join dengan Zoom-nya, bahwa ternyata ketahanan nasional ini bukan menjadi bagian tugas utama dari Nah, sehingga adik-adik di dalam proses kita menjaga NKRI ini banyak cara. Kita tidak bisa hanya berpangku kepada militer ya atau tentara yang akan menjaga negara kita seperti yang dilakukan oleh Ukraina. Namun kita juga memiliki kewajiban moral untuk menjaga negara kita sebagai tanggung jawab dan hak serta kewajiban kita.
Maka di dalam proses ini, hak dan kewajiban kita itu tertata dengan baik melalui Undang-Undang Dasar 45. Nah, disinilah adik-adik kita bisa melihat apa saja yang gitu ya. Ini mohon izin saya share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, oke. Maka kemarin kita sudah sampai di dalam proses perjalanan ya. Bagaimana upaya kita menjaga dan menyiapkan masyarakat kita bahwa ketahanan nasional ini baru dipikirkan ketika kita bergerak untuk mendukung progres menjadi manusia Indonesia dalam sebuah lembaga resmi yang disebut Lemhanas. Ya, Lembaga Ketahanan Nasional ini dari berbagai elemen. Artinya perjalanan kita mulai tahun 62 gitu ya, akhirnya berkembang menjadi sebuah konsep pembangunan nasional, ya, yaitu melalui konsep tahun 68 ya, bahwa kita harus mempertahankan dan menjaga negara kita dari ATHG, ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Kemudian bergeser tahun 69, bagaimana ketahanan ini menjadi sebuah proses untuk menjaga dan menyiapkan bangsa kita, baik warga negara maupun militer ataupun pejabat, dengan konsep tahun 72, yaitu ketahanan nasional yang berupa upaya tangguh untuk mempertahankan dan mewujudkan ketahanan nasional ini agar bebas hambatan. Kemudian ada beberapa istilah di dalam ketika kita mempelajari ketahanan. Ada istilah dinamis, ada istilah kekuatan, ada istilah ketangguhan, keuletan, kemudian kemampuan, gitu ya, integritas, ATHG atau ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan, gitu. Maka hal-hal ini akhirnya konsep ketahanan nasional Indonesia itu adalah upaya untuk mensejahterakan dalam segala aspek, berlandaskan pada undang-undang dan Pancasila ditambahi pengetahuan tentang wawasan Nusantara yang kita pelajari kemarin. Sehingga potensi, kompetensi SDM, kemudian sumber daya budaya, sumber daya politik. Contoh, Jawa Timur petanya ini berwarna hijau dalam bahasa tanda kutip politik, bahwa lebih banyak golongan muslim daripada non-muslim, sehingga ini dalam geopolitik ini sangat berpengaruh di dalam proses pemilihan pendukungnya. Rata-rata calon muslim itu lebih memiliki peluang daripada non-muslim. Ini contoh. Kemudian misalkan daerah Blitar, karena ini adalah daerah proklamator pertama atau founding father kita, maka apakah di sana pendukung PDIP itu lebih, atau kaum merah ini menjadi satu kekuatan. Nah, ini bisa dilihat dari geopolitik, gitu ya, bahwa potensi sumber daya manusia dan organisasi masyarakat serta kelembagaan ini juga bagian dari proses konsep ketahanan nasional. Ada dua tujuan, yaitu tujuan minimal dan maksimal, di mana tujuan akhirnya mengantarkan setiap warga negara ini memiliki kemampuan dan ketangguhan menjamin kejayaan bangsa. Ya. Nah, melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Jadi, pendekatan kesejahteraan ini untuk mewujudkan sila kelima. Sedangkan pendekatan keamanan ini adalah kaki atau motor penggerak di dalam proses
nilai-nilai keamanan ini mendukung di dalam proses kita menjaga negeri kita. Sehingga keamanan itu tidak hanya menjadi tugas dari militer, tetapi dari seluruh jiwa patriotis, jiwa herois dari masyarakat kita mulai perlu ditingkatkan melalui sebuah pendidikan yang kita kenal sebagai pendidikan wawasan kebangsaan. Pendidikan sosial menjaga garda Pancasila, kemudian pendidikan di dalam dunia sekolah, ya, melalui pelajaran untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, melalui pelajaran apa? Dengan kurikulum baru, adik-adik bisa melihat bahwa di sekolah sekarang sudah diterapkan sebuah proyek untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila yang memiliki potensi bangga, potensi bisa menerapkan nilai-nilai setiap sila dan bisa mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini perlu gitu ya dilakukan secara bersama-sama di dalam pendidikan formal maupun informal. Ya, sehingga inilah yang disebut sebagai aspek GATRA, ya, yaitu aspek peningkatan pendekatan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan. Ya. GATRA inilah yang nanti melahirkan ya, sebuah konsepsi tentang ini Pak. Ya, saya ngajar sih. Ya, bahwa setiap GATRA ini untuk ya. Nanti aja saya minta. Iya. Nangkocika. Pak, saya disisai di gelas, disimpenin. Nah, GATRA ini gitu ya, ada hubungan langsung untuk menciptakan nilai keadilan sosial dalam sila kelima itu bisa diwujudkan secara aman ketika kita sudah mampu memahami bagaimana implementasi nilai sila 1, 2, 3, dan 4. Ya. Yang ini akan terus dievaluasi di dalam satu program pemerintah yang kita kenal sebagai evaluasi per tahun, evaluasi per 5 tahun sebagai jangka pendek, dan evaluasi per jangka panjang yaitu 20 tahun. Nah, kebetulan tahun awal ketika pemerintahan reformasi, 20 tahun perjalanan kita sudah mencapai tahap pertama. Nah, sekarang jangka menengah pada Nah, fungsinya apa, adik-adik? Artinya, fungsinya adalah sebagai doktrin nasional. Contoh nih, aku cinta Indonesia, maka bentuk cintanya itu wujudnya apa ketika ini menjadi doktrin atau menjadi himbauan wajib. NKRI harga mati. Bagaimana Anda menghargai harga mati itu? Menurut cara pandang, perlu disepakati bersama. Kemudian Garuda di dadaku, bagaimana kita membangun jiwa Pancasila ini di dalam jiwa kita sebagai warga negara.
Maka ini disetting menjadi pola dasar membangun. Maka di dalam wawasan Nusantara itu ada 8 pola yang terbagi menjadi pola wajib dan pola pendukung. Maka pola wajib itu disebut Pancagatra atau 5 dasar pola membangun bagaimana jiwa warga negara, bagaimana menumbuhkan nasionalisme, bagaimana membangun sistem sosial, dan bagaimana kita bisa mewujudkan secara fisik nyata karakter sekaligus bangunan-bangunan fisik yang mencerminkan bahwa Indonesia ini berhasil. Ya, sehingga dari sini perlu ditata dulu setting atau wujud sifat atau karakter apa yang harus tumbuh di dalam jiwa kita. Maka harus ada karakter jiwa manunggal. Artinya mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama. Karakter dinamis, artinya setiap perubahan itu harus kita tata dan kita jaga. Kemudian karakter mawas atau waspada, ya, karakter berwibawa, kemudian tidak saling menonjolkan diri, yaitu adu kekuatan atau adu kekuasaan dan percaya diri. Mengapa ini harus dibangun? Karena ketika kita masuk ke dalam gatra atau peluang untuk meningkatkan rasa dan pemeliharaan sebagai warga negara yang baik, maka yang utama adalah gatra di bidang ideologi. Kita tahu bahwa Pancasila menjadi ideologi bangsa. Kalau adik-adik melihat peran ideologi Pancasila yang sifatnya terbuka, ini memberi ruang kita bebas menerima pengaruh-pengaruh dari luar, mengadopsinya, dan secara arif bijaksana memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Tidak terbawa di dalam situasi kekinian yang kadang sangat mengganggu di dalam proses membangun karakter bangsa. Mengapa? Karena ideologi ini adalah sebuah pandangan hidup dan cita-cita nasional. Yang ini harus diketahui. Maka itu sebagai warga negara kalau tidak tahu slogan pemerintah, tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka adik-adik menjadi warga negara yang masa bodoh. Ya. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman pada masa pergerakan nasional sampai Orde Lama, adik-adik, aneka ragam ideologi besar yang masuk ke Indonesia sudah pernah dicoba. Namun hasilnya sama. Kita tidak bisa mewujudkan sebuah proses pemerintahan yang sejahtera, adil, dan makmur, namun justru menumbuhkan kroni. Sehingga tumbuhlah peristiwa reformasi tahun 97-98. Nah, hal ini memberikan ruang adik-adik bahwa kemajemukan sara, yaitu suku, ras, agama, dan kepentingan golongan, ini sebenarnya harus memiliki satu cara pandang atau satu persepsi di dalam wawasan Nusantara. Ada landasan idil, yaitu ideologi kita, Pancasila. Landasan konstitusi, yaitu UUD 45. Landasan visi, yaitu wawasan Nusantara. Nah, landasan-landasan ini akan secara tidak langsung akan mengantarkan seluruh warga negaranya paham. Tinggal di dalam negeri kita adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita mewujudkan masyarakat yang unggul. Sehingga ini memberikan ruang gitu pada aspek-aspek yang lain. Ketika ideologi kita sudah mapan, maka kita pun harus
mengembangkan di dalam aspek tata kelola yang dikenal sebagai aspek politik atau gatra politik. Nah, di sini ketika kita berpolitik ria, ini ada dua sisi, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Ya, kemudian ada pondasinya. Ya. Nek politik dalam negeri, maka implementasi Pancasila, undang-undang, dan ketentuan hukum-hukum yang lain jalan. Namun ketika politik luar negeri ada beberapa hal sesuai dengan kebutuhan lokasi di mana kita tinggal. Nah, endingnya di dalam proses implementasi atau gatra politik ini adik-adik seringkali kita harus belajar untuk mengambil keputusan atau decision maker gitu ya. Bagaimana peran kita ketika memutuskan? Kita harus tahu tempat. Kita harus jaga kesantunan sebagai masyarakat beradab dan sebagai implementasi sila kedua. Kita juga menyesuaikan apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh rakyat kita. Sehingga ketika kita melihat generasi milenial kita ini banyak bertumbuh dengan semau gue, maka ini perlu disesuaikan. Kemudian upaya untuk mewujudkan rasa pencapaian generasi unggul, yaitu bagaimana proses kita nanti mengembangkan wujud menumbuhkan manusia Pancasila sebagai cita-cita terakhir dari kita, yaitu apa? Manusia Pancasila yang berkualitas, berdaya saing global di dalam wilayah. Sehingga butuh sebuah proses atau strategi yang kita kenal sebagai integrasi. Hal ini sangat gitu ya, sangat berpengaruh karena apa? Di dalam proses interaksi kita negeri dan dalam negeri seperti yang tertuang di situ, ini sebenarnya satu untuk meningkatkan peran kita sebagai warga negara, ya. Sehingga apapun bentuk bidang usaha, apapun bentuk transportasi, ketika seluruh masyarakatnya ini berkomitmen untuk mengembangkan, maka ini masih jalan. Nah, sedangkan di aspek ekonomi, kita tahu fondasi ekonomi bangsa kita adalah koperasi. Tapi real di dalam pelaksanaan, kita tidak pernah bertumbuh untuk itu. Sehingga ada beberapa permasalahan ya di dalam 3 poin ekonomi dunia ya, khususnya ekonomi dalam negeri Indonesia. Yaitu satu, masalah ya. Masalah di setiap bidang ini bertumbuh. Kemudian struktur organisasi. Ya. Kemudian pembangunan ekonomi nasional. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana ketahanan ini berpengaruh. Sebentar adik-adik.
Yuk adik-adik kita lanjut bahwa ketahanan nasional ini saya share screen-nya putus ya tadi. Adik-adik. Sudah Bu terlihat. Halo adik-adik. Ya Amel ini. Siapa progresnya? Terus kok bingung sih? Aku sih. Saya jaringannya ngambek ini jelek. Sudah terlihat. Oke, saya lanjut ya. Nah, makasih. Jadi ada yang kalau kita kenal di dalam ketahanan nasional atau identitas nasional, kita harus membranding Indonesia kerangka. Ya, kalau Jokowi kemarin menyebutnya Nawacita karena ada 9 tujuan gatra yang akan dihasilkan. Yang ke-9 adalah bagaimana mengentas potensi pendidikan gitu ya. Nah, 8 ini lebih populer kita sebut sebagai IPOLEK Sosbud Hankam ya, bidang ideologi, bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, kemudian bidang keamanan dan ketahanan nasional, kemudian bidang untuk mensejahterakan rakyat semesta. Sehingga masing-masing ini nanti memberi kontribusi di dalam proses kebijakan-kebijakan dalam politik dalam negeri maupun politik luar negeri begitu. Sehingga contoh ketika katra ekonomi, apa sih yang perlu ditingkatkan untuk mendulang ekonomi kerakyatan ini, contoh PKL, UMKM ini menjadi optimal begitu. Maka ini perlu sinergi dari dinas-dinas yang menjadi wewenang dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana meningkatkan sebuah struktur perekonomian dan pembangunan ekonomi. Nah, hal ini ketika di Gatra Sosial Budaya pun kita terkenal sebagai masyarakat heterogen yang syarat konflik kalau itu diciptakan. Namun kita selalu berpegang teguh pada marwah atau ahlul sunnah wal jamaah. Sekaligus marwah Bhinneka Tunggal Ika, di mana ketahanan sosial budaya ini akhirnya saling memahami aspek interaksi sosial dan kebutuhan budaya yang bertumbuh. Sehingga di dalam ideologi ini, sikap, karakter, perilaku, dan gaya hidup ini dikembalikan kepada naturalis seperti apa warga negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sehingga untuk mewujudkan ketahanan di dalam aspek sosial budaya, ini ada 4 poin karakter yang harus dibangun di dalam jiwa-jiwa WNI kita. 1. Bagaimana sikap religiusnya, bagaimana sikap kekeluargaannya, bagaimana aspek kerakyatannya, bagaimana menyelaraskan dan menyeimbangkan antara aspek yang kita kenal sebagai ESQ, Emotional Spiritual Intelligence. Nah, ini yang membuat kita menjadi masyarakat yang bermartabat. Di dalam filsafat Pancasila, adik-adik, kita memiliki kecenderungan di dalam aspek sosial budaya ini untuk memanusiakan manusia secara manusiawi. Nah, ini yang perlu mulai dibangun ulang. Karena era milenial, aspek itu mulai berkurang. Kemudian faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Ya. Jadi ada faktor agama. Kita tahu kita adalah masyarakat Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda secara suku adat, kebiasaan, dan tradisi. Kemudian keberagaman agama, yaitu agama wahyu, agama bumi, dan agama keyakinan diri yang kita kenal sebagai aliran kepercayaan. Kemudian bagaimana kita
berinteraksi dan bertoleransi agar agama ini tidak berbenturan, nyatanya kita bisa melaksanakan ini selama berabad-abad gitu kan. Kemudian tradisi, nilai-nilai luhur yang bertumbuh sehingga ini mengilhami lahirnya konsep Pancasila. Sehingga salah satunya adalah tradisi. Kita ada 34 provinsi yang ini berbeda semuanya. Maka ini sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan jiwa dan karakter bangsa kita. Kemudian bagaimana dunia pendidikan ketika kita berinteraksi dengan nilai luhur yang dibangun dalam setiap tradisi itu. Maka pendidikan dengan esensi atau hakikat utamanya adalah menjadikan dan merubah sikap ini menjadi lebih baik dalam bentuk perilaku, maka seiring dengan pertumbuhan zaman, generasi adik-adik ini generasi milenial yang sudah masuk di dalam core generasi IT gitu ya, atau yang kita sebut sebagai iGen. Nah, ini sangat beda karena sudah melek digital. Nah, ini bagaimana memperlakukan ketika nanti muncul generasi alfa. Generasi alfa sudah baby itu sudah dia oek-oek sudah mengenal teknologi, kemudian sekolah sudah tidak lagi dalam bentuk hybrid, tapi mereka sudah secara mekanik sudah mengacu kepada beberapa teknologi robotik. Nah, ini adalah generasi alfa. Maka di dalam progres iptek dan seni ini sudah beda karakter dengan ketika adik-adik sekarang. Nah, bagaimana menjembatani itu supaya tidak terjadi gap antar lintas generasi. Ya, jujur kalau di sini Bu Septi itu hidup dalam 3 generasi. Generasi technical artinya masih berbasis teknik mekanik gitu ya. Dulu ngetik dengan mesin ketik, sekarang ngetik dengan laptop, kemudian sekarang sudah berbasis virtual ya dengan Android. Nah, ini. Maka situasi ini memberikan dalam ketahanan sosial budaya itu setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia akan berdaya saing unggul, baik kecerdasannya, baik karakternya. Ya mari kita lihat negeri Upin Ipin. Secara impact sosial budayanya sudah oke adik-adik. Artinya apa? Artinya mereka sudah mampu menjelaskan teknologi ini dengan karakter bangsa atau sosial tradisi budayanya. Nah, Indonesia malah hilang. Kita sebagai negara yang berkarakter, rapopo, kita sebagai negara yang berkarakter justru dengan era milenial ini jiwa kita sudah bergeser adik-adik. Rasa empati, peduli untuk memanusiakan secara manusiawi mulai bersinggungan. Nah, ini menjadikan ranah kita untuk membentuk manusia yang tahan banting, bangga dengan negaranya, ini sulit. Mengapa? Karena di dalam pertahanan dan keamanan kita nggak punya empati untuk saling mengingatkan, saling peduli. Serta bagaimana kita bisa menjamin bahwa masyarakat kita ini memiliki sebuah proses untuk melihat perubahan di dalam situasi-situasi jiwa zaman kita. Malah justru kita saling curiga untuk itu. Kita tidak pernah berpikir positif untuk melihat yang kurang dan yang lebih. Nah, karakter ini bukan lagi menjadi di dalam aspek hankam menjadi tugas militer. Tapi bagaimana kita berjuang, perjuangan kalau zaman revolusi jelas kita berjuang dengan bawa bedil. Tapi sekarang kita berjuang melalui media sosial. Bagaimana kita tidak menjadi pahlawan kesiangan untuk itu. Sehingga sifat dan kondisi geografis ini sangat berpengaruh di dalam karakter manusianya. Maka geostrategis ini penting. Sumber daya apa saja yang bisa dikembangkan dalam situasi ini. Keterbatasan SDA, kekuatan SDM menjadi perlu dikelola dengan baik. Sehingga muncullah
konsep apa yang harus kita pertahankan secara defensif, yaitu bagaimana kita mampu menghalau hambatan dan tantangan, berani secara preventif. Ancaman ini bukan menjadi sebuah gangguan, tapi menjadi sebuah peluang untuk kita maju. Kesadaran inilah yang perlu kita bangun untuk mensejahterakan rakyat, agar rasa percaya diri, bangga secara identitas nasional ini mampu merajut integrasi nasional bangga kepada NKRI. Maka ketika seringkali saya usil kepada mahasiswa, apa makna NKRI itu harga mati? Ya, saya bangga kepada bangsa Indonesia, saya cinta tanah air, apa buktinya? Saya pakai batik, tahu filosofi batik itu apa? Sudahkah kamu bermanfaat bagi keluargamu, bagi masyarakat sekitarmu, atau bagi sukumu? Apa yang sudah dilakukan? Hal-hal inilah yang menjadikan mengapa masyarakat kita ini belum sejahtera. Karena jiwa dinamika adik-adik ini belum terbangun tangguh untuk bangga kepada apa yang kita miliki. Kalau kita hanya sekedar tahu. Sehingga perlu dilakukan sebuah proses pembinaan untuk mensejahterakan. Alhamdulillah melalui Indonesia Wonderland dulu, Indonesia punya sebuah viral yang mengejutkan. Artinya kita sudah mampu memahami potensi, walaupun lagu-lagu daerah itu hanya dikumandangkan sedikit, tapi secara teknologi kita mampu mewujudkan sebuah daya imajinasi tentang keagungan negeri kita. Ini adalah bagian dari proses upaya untuk mensejahterakan, jangan hanya jadi YouTuber atau TikToker yang gak jelas. Nah, ini saya melihat banyak TikTok ini yang jadi isinya cuma seperti itu aja. Mengapa kita nggak TikTok? Seperti kemarin ada viral TikTok dengan menggunakan tarian Dayak. Nah, ini bagus adik-adik. Walaupun mungkin hanya berdurasi sekian detik, tapi ini membuat cakrawala cara pandang kita. Ternyata bisa juga ya dibikin TikTok. Nah, berpikir kreatif dengan kekinian itu penting. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan terkait ketahanan nasional, ada yang tanya? Adik-adik? Ada yang tanyakan nggak? Silakan. Udah. Oke, baik. Oh, manggil. Ada yang tanyakan, adik-adik? Silakan. Belum ada, Bu. Oke, saya lanjut materi terakhir ya. Kita ke pendidikan anti korupsi. Walaupun banyak korupsi di Indonesia ya, saya nggak bisa jawab untuk itu karena kembali kepada diri kita, gitu ya. Sudah nampak? Belum? Halo? Materinya sudah nampak belum, adik-adik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, kayaknya bukan itu deh. Nah.
Sudah? Sudah, Bu. Ya, oke. Pendidikan anti korupsi adalah upaya untuk mengurangi, gitu ya, mengurangi. Walaupun mungkin secara umum pendidikan anti korupsi kita saat ini belum banyak berhasil, tapi yo lumayanlah daripada nggak ada, gitu ya. Kalau saya menyebutnya begitu. Mengapa? Mari kita renungkan. Selama manusia yang melakukan korupsi ada, maka budaya korupsi itu nggak akan hilang. Itu yang menjadi catatan. Nah, kita bisa melihat reformasi 9798 sebenarnya salah satunya adalah untuk mengurangi atau memprotes peran dari dua peran militer sebagai penjaga ketahanan nasional sekaligus sebagai pendukung peningkatan ekonomi sehingga militer banyak mendua hati. Yang kedua, di dalam proses di Indonesia ini sering tumbuh upaya untuk meningkatkan sebuah proses kesadaran nasional yang sepakat ditingkatkan sebagai proses untuk memuluskan proyek dengan aneka cara. Nah, sehingga pada Orde Baru korupsi sangat marak. Kalau kita bicara secara historis, sebenarnya proses korupsi ini sudah bertumbuh sejak zaman kerajaan adik-adik, ya. Namun melalui pajak natura atau pajak upeti yang diberikan kepada raja, ini kan tidak menjadi sebuah kewajiban tetapi menjadi keikhlasan. Nah, ketika zaman kolonial pasca kultur stelsel, embrio KKN ini bertumbuh dengan pesat, yaitu korupsi dengan melaporkan secara nominal ini menguntungkan beberapa pihak. Kolusi atau yang kita kenal sebagai koncoisme atau dolorisme. Artinya terjadi hubungan kroni di sana. Kemudian nepotisme, hubungan keluarga yang ini mengikat betul di dalam proses interaksi antara penguasa dengan rakyat. Nah, ketika tiga aspek ini bertumbuh dan dikembangkan serta dipelihara dalam sebuah kebijakan, maka situasi ini akan tetap hidup. Walaupun reformasi kemarin bertujuan untuk itu. Namun mari kita lihat hampir 30 tahun reformasi tahun 97 gitu ya, sudah berapa tahun itu ya, 2022 dikurangi 1997 ya, hitung sendiri secara matematika. Nah, adik-adik anak MIPA otomatis berapa tahun coba? Saya tanya adik-adik silakan dihitung. 2022 dikurangi 997, ketemu berapa? 25 tahun atau berapa? 25 tahun, Bu. Nah, 25 tahun. Berarti aku sih pinter matematika ya. Maka KKN hilang nggak? Saya tanya. Halo? Hilang nggak? KKN masih nggak adik-adik? Bukan KKN mahasiswa yang KKN ke lokasi ya. Enggak, mengapa? Ayo, mengapa nggak hilang? Adik-adik, mengapa nggak hilang? Karena Cara pelakunya ini adik-adik. Oh iya betul.
karena pelakunya masih ada. Di awal saya menyebutkan KKN tidak akan pernah hilang selama masih ada satu orang saja yang melestarikan. Baik itu dijerat hukum, baik ya, walaupun kasus-kasus KKN ini banyak terpaktis melalui salah satunya dibuat lembaga khusus peradilan tata usaha negara atau PETUN, gak ngefek, ya bukan? Ya karena ini sudah menggurita, maka ketika zaman SBY ada sebuah buku yang disebut sebagai gurita Cikeas, kemudian SBY marah-marah, ini menunjukkan kegoblokannya adik-adik. Artinya apa? Artinya dia nggak menyadari bahwa struktur yang dia bangun ini sebenarnya juga masih memfasilitasi proyeksi sekaligus aktivitas KKN itu. Maka untuk meminimalisir itulah dimunculkan mahasiswa harus bisa membedakan sing disebut KKN ini modele piye. Artinya KKN itu seperti apa sih gitu ya. Maka itu lahirlah sebuah konsepsi yang kita kenal PAK atau pendidikan anti korupsi. Sekarang ada asesor untuk anti korupsi loh adik-adik. Hati-hati ini ya. Jadi adik-adik bikin kegiatan, kemudian adik-adik mengkorupsi kalimat, itu aja sudah adik-adik berkhianat kepada kepercayaan, itu sudah dianggap sebagai bagian dari sini korupsi. Maka itu ada pendekatan hukum ya. Ini anak hukum nanti menggunakan pendekatan itu ya. Kemudian ada pendekatan bisnis ya. Bagaimana kasus-kasus anti korupsi ini melihat sebuah organisasi ini sehat atau enggak. Ini kalau di dalam kegiatan mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin ini ada satu latihan khusus untuk ini ya. Jadi melalui latihan keterampilan manajerial mahasiswa gitu ya. Terus ada pasar ya. Pasar ini bagaimana kita mengendalikan, contoh nih, mengapa sih kemarin harga Pertamax itu naiknya sampai 12,5, padahal DPR itu sudah ada yang protes untuk menjaga cukup 12.000 saja, tapi ketika keputusan naik. Nah ini kan akhirnya berpengaruh di dalam pasar yang menggunakan BBM, akhirnya berdampak kepada efek belly atau berefek pada beberapa aspek, yaitu sembako naik, kemudian biaya naik, kemudian harga produk jadi pun naik, kuliner naik, karena apa? Semua naik BBM. Nah, itu. Upaya di dalam pendekatan itu sampai sekarang ini belum bisa optimal adik-adik, maka itu akhirnya dibutuhkan satu strategi yaitu melalui pendekatan budaya. Nah, seperti ini disebut pendekatan budaya. Nah, mengapa? Karena getok tular dari mulut ke mulut untuk tidak melakukan sebuah praktek-praktek yang disebut sebagai korupsi. Nah, pendekatan budayanya melalui beberapa mata kuliah ya ini silakan. Nah, tujuannya untuk membangun mental non korupsi. Nah, ini belum bisa optimal adik-adik, tapi ya sudah lumayan banyak lah yang melahirkan karakter-karakter yang tidak mau korupsi, yaitu mampu mengenali korupsi itu modelnya korupsi kepercayaan, korupsi duit atau korupsi budaya gitu ya. Kemudian mencegah diri kita untuk tidak mengikuti alur yang sudah salah. Artinya kita bisa berkomitmen itu. Kemudian tantangannya apa? Ini. Ayo dicoba. Oh, yuk, silakan. Nah, sehingga materi konsepnya itu nanti, nah ini ada strategi, ya. Ini nggak perlu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini mari kita lihat. Oke. Caranya adalah
Tak dodolan kopi ning kono. Tukang teknik. Bisa kopi ambil. Dodolan ngedoli wong tukang sing kerjane teknik tak melayani kopi. Bisa ini rusak Sebentar adik-adik. Sampun. Kurang es ya, Pak. Ambil es batunya. Sebentar. Nah, sehingga kita harus tahu apa sih sakjane ini ya. Nah, ini dia. Kita harus memahami apa sih yang disebut korupsi secara etimologi ini dari bahasa Latin, yaitu corruptio, ya, yang akhirnya ini menjadi fondasi bagi istilah korupsi di masa yang akan datang dan sampai sekarang, gitu ya. Nah, ini sehingga adopsi ini merupakan sebuah proses arti bahwa korup ini adalah proses suap dalam KPBI yang mana bentuknya secara langsung adalah OTT, operasi tangkap tangan, ya. Main sogok, gitu ya. Berapa duit yang harus diberikan. Ya. Kemudian ini Mas, ini dulu. Sehingga korupsi ini adalah sebuah proses yang akhirnya menjembatani aneka makna ya di dalam proses penyelewengan yang ini menguntungkan aspek pribadi. Nah, ini dimulai kapan ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, secara historis ini mulai berawal dari zaman kolonial. Nah, namun ada korupsi itu yang sifatnya tidak hanya uang gitu ya. Satu, material benefit, yaitu adik-adik dapat fee. Nah, fee itu kan ikhlas ya, maka adik-adik bisa melihat keuntungan ini bisa dibagi secara kelompok atau untuk pribadi. Nah, ini yang menjadi bagian di dalam proses apa yang kita sebut sebagai korupsi uang. Nah, kemudian ada penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, artinya melalui memo memaksakan kehendak. Abuse of power ini menegaskan ketika diberi jabatan, gitu ya, maka mereka akan menggunakan segala fasilitas itu tidak pada tempatnya. Artinya, contoh ketika diberi mobil dinas, maka mobil dinas ini tidak digunakan, tapi digunakan oleh keluarganya. Nah, kemudian mobil dinas ini bisa jalan-jalan kemana-mana, buat gaya-gayaan walaupun plat merah. Nah, di dalam hukum ketika plat merah ini ketilang, ini urusannya tidak lagi ke pribadi yang membawa, tetapi langsung secara institusional, gitu ya. Jadi kelembagaan. Nah, ini banyak terjadi nggak detik ini, adik-adik. Artinya mobil dinas ini menjadi mobil pribadi cadangan. Ya, kemudian betrayal of trust, artinya konspirasi untuk berkhianat. Nah, ini kalau di negara-negara modern, konspirasi ini sangat-sangat mengerikan sampai terjadi proses pembunuhan karakter, sampai terjadi proses penutupan akses, hak akses, gitu ya. Nah, situasi-situasi inilah yang nanti ini sudah disebut sebagai embrio korupsi. Ya, ini contoh-contohnya tadi ya, betrayal of trust, aslinya konspirasi. Jadi mereka ikut-ikutan. Nah, sekarang dalam tanda kutip kasus. Apakah ini ya? Apakah beberapa pejabat-pejabat yang terjebak di dalam proses
dipetunkan, ini kadang adalah bagian dari betrayal of trust. Artinya dia tidak sengaja sebagai penanggung jawab, seperti beberapa waktu lalu Mojokerto tuh kena, Jombang kalau nggak salah kena. Dia nggak tahu menahu duit ini dipakai untuk apa gitu ya, karena benefit materialnya dia nggak dapat. Tapi karena dia yang bertanda tangan, dia nggak tahu itu dioperasionalkan untuk apa saja, maka yang bertanda tanganlah itu yang keciduk, adik-adik. Nah, ini seringkali terjadi di dalam proses tata kelola kenegaraan kita. Kemudian ini ya struktur abuse of power gitu ya, bagaimana adik-adik menggunakan kekuatan ini untuk menguntungkan kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Artinya contoh nih, adik-adik punya power untuk menghambat atau melihat kompetensi secara individu orang yang akan naik jabatan, misalkan begitu. Namun karena rasa tidak suka, gitu ya, maka adik-adik tidak usah orang itu. Ketika adik-adik menjadi pemimpin, orang itu tidak kompeten, padahal kompetensinya di luar sudah diakui. Maka hal ini disebut sebagai abuse of power, tidak konsisten terhadap tugas dan wewenangnya untuk menjadi pemimpin yang adil. Tuh. Nah, ini kalau ini korupsi duit beneran ya, benefit material itu. Nah, unsur-unsur yang dapat menjadi deteksi bahwa di situ terjadi praktek korupsi adalah berani melawan aturan yang sudah disepakati di dalam tata kelola pemerintahan. Artinya ketika adik-adik bertanggung jawab untuk memperjuangkan, maka adik-adik secara administrasi membuat laporan sebaik-baiknya walaupun kondisi real tidak bagus. Nah, itu sudah bagian dari melawan hukum. Menjelaskan hal yang tidak real di lapangan gitu ya. Kemudian memperkaya diri sendiri atau the gang. Nah, ini yang disebut sebagai koncoisme dulurisme tadi. Sebagai uang tutup mulut, cuci uang dan macam-macam. Nah, situasi-situasi ini sangat merugikan adik-adik, tapi ketika kita main di dalam satu lingkup kelompok ini tidak mungkin bisa gitu ya. Maka kadang ini menjadi buah si malakama adik-adik ketika menjadi seorang pemimpin gitu ya. Kemudian latar belakang mengapa pendidikan ini diterapkan untuk adik-adik sebagai mahasiswa gitu ya. Karena melalui 4 pilar yang sekarang sedang dipermasalahkan, terutama ada pilar Pancasila di dalam 4 pilar itu, ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah beritikat menjadi lebih baik, ya. Namun tidak semua karena jumlah kita itu 267 atau 68 juta jiwa, ini belum semuanya memiliki karakter yang baik. Walaupun sudah diawali melalui deklarasi anti mencontek, pilar kebangsaan, pendidikan karakter maupun penegakan norma akademik dan pendidikan anti korupsi. Nah, bagaimana prakteknya di Indonesia? Ya, sangat mengkhawatirkan dan berdampak. Sehingga ini adalah dampak yang terjadi. Banyak hal yang menyimpang, terutama ketika adik-adik melihat di luar daerah. Adik-adik menangis. Tidak sebanding dengan apa yang tumbuh di Jawa. Kalau adik-adik nanti, ya saya doakan bisa keliling Indonesia, gitu ya. Ya, saya berterima kasih dengan kemampuan ini. Kita bisa melihat real praktek dunia pendidikan dan praktek real manusia-manusia kita sebenarnya baik kalau itu dibimbing dengan baik, adik-adik. Namun sayang oknum-oknum, saya sebut dalam tanda kutip oknum itulah yang menjadikan perbedaan ini sangat meruncing di lapangan ya. Adik-adik pasti akan nanti bisa melihat seperti apa sih situasinya ya.
Hanya Kalimantan yang belum, adik-adik yang lainnya sudah, dan situasinya memang sangat jomplang gitu ya. Pemberantasan korupsi salah satunya melalui tindakan dan pencegahan untuk bisa mencapai kesejahteraan ya. Namun ini belum optimal dilakukan karena strateginya masih di dalam di sini ya. Bagaimana koordinasi, supervisi, monitoring dan penyelidikan ini perlu diperiksa ulang. Kadang ketika proses di tengah-tengah berkas itu hilang. Nah, ini yang mengerikan, Indonesia masih bisa simsalabim untuk itu gitu ya. Namun prinsip-prinsip di dalam proses anti korupsi adalah tahu betul aturan main supaya proses pertanggungjawaban keuangan kita bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas, artinya sesuai dengan proyeksi pendanaan yang sudah dirancang. Kemudian masih mengikuti aturan main atau kontrol. Contoh, harga kertas itu di lapangan fluktuasi antara 46.000 sampai 48.000. Kalau di dalam proses pertanggungjawaban diberi harga 50.000, ini masih wajar, masih mengikuti aturan main, jadi tidak lebih dari maksimal 30% untuk memarkup dana, ya. Nah, prinsip-prinsip ini penting adik-adik untuk menjaga apa? Kita tahu aturan ya. Nah, kemudian programnya di dalam proses pendidikan ini adalah mewujudkan adik-adik yang bersih korupsi. Nah, ini caranya ya opo. Maka tingkatkan pengetahuan dan tahu aturan main dalam batas kewajaran, kemudian belajar dengan baik mana yang bisa dan mana yang tidak, sehingga yang bisa dikorup kita kurangi, gitu ya. Yang tidak bisa dikorup kita tingkatkan dan kita pertahankan. Nah, tujuannya apa? Untuk membangun budaya anti korupsi. Maka itu di beberapa stiker ketika ini sosialisasinya sangat marak, ini banyak sekali. Aku anti korupsi dan macam-macam. Korupsi no way. Wah, banyak slogan-slogan seperti itu ya. Karena apa? Adik-adik adalah agent of change yang akan nanti menjelaskan standar minimal, walaupun korupsi belum bisa diberantas dengan sukses, namun bisa dikurangi dengan cara kita mengembalikan kepada aturan main. Ya. Nah, nilai-nilainya adalah jupe mandi tangker kebedil. Artinya ada 9 nilai, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. 9 poin nilai inilah yang perlu kita jaga. Jujur otomatis kan ketika kita menggunakan dana sesuai yang diusulkan dan yang dilaksanakan sesuai usulan. Kemudian penggunaan dananya masih batas kewajaran agar akuntabilitas ini dipercaya, sehingga kemandirian ini menjadi bagaimana kita mampu mewujudkan atau menghasilkan secara disiplin dan bertanggung jawab melalui kerja keras, agar upaya-upaya untuk membangun dan mempertahankan kejujuran ini perlu berani. Nah, ketika kita berani, maka keadilan pasti akan terwujud. Jadi slogan dari karakter untuk anti korupsi ini ya jupe kebedil, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab dan kerja keras, serta kesederhanaan, keberanian dan keadilan, atau yang lebih singkat disebut jupe mandi tangker kebedil ya. Mengapa ini penting? Karena disinilah upaya adik-adik untuk mencegah, terlibat untuk mengurangi agar masyarakat itu tumbuh. Kemudian masyarakat punya potensi untuk menjadi agen dan motor penggerak. Nah, ini minat-minat ini yang perlu ditingkatkan adik-adik. Artinya apa yang menjadi tanggung jawab adik-adik ini boleh dikembangkan melalui jalur ini.
Nah, adik-adik sebagai seorang mahasiswa yang tahu praktek itu tidak lagi menjadi masa bodoh adik-adik. Artinya, aku gak cocok, ya jangan. Nah, disinilah adik-adik harus bisa secara nyata menunjukkan bahwa adik-adik bukan bagian dari masyarakat yang menerapkan korupsi. Kemudian adik-adik menonjolkan atau menunjukkan diri adik-adik sebagai pendukung gerakan moral anti korupsi. Yang ketiga adalah adik-adik perlu berkontribusi di dalam progres perkembangan masyarakat sekitar. Ini korupsi di Indonesia melalui H-Index ini tahun sekian ya, saya tambah banyak sampai ada isu kemarin kalau proses itu sudah semakin melebar utang Indonesia yang akan ditanggung mulai dari Anda, beranak, bercucu, dan bercicit. Wah, ini mantap Indonesia berani. Ya. Kemudian aspek apa saja yang disebut sebagai bagian dari korupsi adalah gratifikasi. Ini aturan yang mengikat mengapa gratifikasi itu bertumbuh di Indonesia. Ya. Silakan dibaca, kemudian bagaimana bagian dari ketentuan apa yang disebut gratifikasi dan mana yang disebut sebagai upeti, gitu ya. Nah, ini. Sehingga di dalam proses gratifikasi ini ada mekanisme adik-adik, artinya penerima gratifikasi harus melaporkan kepada pihak yang berwajib dan mencurigai praktek gratifikasi itu. Kemudian diselidiki atau kemudian siapa penerima dan pelaku gratifikasi ini perlu dicek atau di cross check gitu ya. Sehingga betul kesepakatan si A ini melakukan gratifikasi kepada dinas B, misalkan begitu. Yang ini tembusannya akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan pihak yang melakukan gratifikasi awal tadi. Nah, itu adik-adik yang sering kali menjadi masalah di antara kita ketika kita menengarai korupsi yang tidak kentara. Ada pertanyaan? Silakan adik-adik. Halo, ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah kita sampai di sini. Izin bertanya, Bu. Monggo. Kan 2 minggu lagi udah UAS itu, Bu. Mungkin ada materi apa aja gitu, Bu, yang perlu kita pelajari? Loh, sebagian kan ada di Vinesa. Semua diunduh. Salat. Gimana? Sebagian materi ada di sana, bisa diunduh. Selain itu buku modul silakan beli ke UNESA karena materinya ada di sana semua dan untuk bahan UAS adalah materi pertama sampai materi terakhir. Itu pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Ada yang tanyakan lagi? Bu, terima kasih. Mungkin itu kita cukupkan. Minggu depan tidak ada pertemuan, adik-adik sudah bisa mulai belajar mandiri terkait teknik menjawab pertanyaan. Itu nanti bisa dikembangkan gitu. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.